Shalom Jemaat GPPS Palu, sungguh sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca ayat ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, saudara dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di tempat ini, itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita ada di tempat ini, kita boleh membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyambut buat saudara yang menyaksikan akan ibadah ini. Saya juga mengajak, marilah sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Namun sebelum itu, saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Segala pujian, kehormatan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam pujian kami pada pagi hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran, tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami tidak lupa juga menyerahkan akan sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau sertai mereka sehingga boleh datang di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Dan buat kami yang ada di tempat ini, biarlah pengurapan daripada Tuhan Yesus Kristus terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan akan ibadah kami pada saat ini. Tutup bungkus kehidupan kami dan orang-orang terkait dalam kehidupan kami. Biarlah mereka juga boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami putuskan setiap transfer kota yang lebih coba mengganggu akan jalannya ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir apapun bentuknya, kami berseru memanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon biarlah Tuhan bertata di atas puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Yesus, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang luar biasa, kami memuji, kami menyembah.
pujian kami kepadamu. Kami naikkan pengagungan kami Tuhan. Engkau yang dahsyat. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang turun, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, naikkan pujian kita kepada Tuhan, naikkan seruan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Oh Yesus, kami mau terus memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami datang menaikkan pujian kami, kami datang menaikkan penyanjungan kami, sebab Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Oh Yesus, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, terus memuji Engkau, kami mau terus menaikkan pujian kami, kami mau terus meninggikan nama-Mu. Engkau Yesus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang agung, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami memuji segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Syarala ya masyir, hirala masyira ya kasyir, hirala ya masyira ya masyir, Irama kasyaramahu, Irana ya masih, Tirana karalaya masih namu, Sinana kasyaramu, Hiralaya natakasina kalaya masih, Hiara masih, Hiara masih, Gloria Ramasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Amin. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Lebih lagi saudara, lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Saatnya kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak yang datang dengan sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sukacita Allah terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. 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 Silakan duduk. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Saja kita semua bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Apa saudara? sebab Dia baik, Amin. bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, Amin. ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Apa? Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sama-sama kita suruhkan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Amin, saudara. bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, sekali lagi bersyukurlah, hey, sekali lagi dong bersyukurlah, hey, sekali lagi bersyukurlah, hey. Waktu gereja bangkit di akhir zaman saudara. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya,
mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sama-sama kita sorakan. Hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Amin. Waktu gereja bangkit, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasa-Nya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Hey. Waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sama-sama kita sorakan. Hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Sama-sama kita mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Mana sorakannya? Hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Kita kasihkan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Puji Tuhan, saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, baik yang ada di rumah masing-masing maupun juga yang berada di negara-negara lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, selamat datang juga untuk Bapak Pendeta Bobby Johansah, anggota Majelis Pusat yang baru saja pulang pelayanan di Natal Pinesangkan dan Tengke Ulu, dan saat ini ada di tengah kita dan juga akan membagikan firman Tuhan. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi ini, selamat datang. Dan jika Anda yang baru pertama kali hadir, untuk kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Tolong dilihat yang di luar ya. Ada? Baik, jika tidak ada, kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun, yang saya bacakan namanya dan hadir. Silakan berdiri untuk kita doakan. Luciana Bane, John Tuba, Listia Sunarko, Novianti Baturante, Kevin Aditya, Bobby Ponombang, Tan Chi Siong, David Chandra, Funi Tanain, Novianti Kumolontan, Novani Lengkong, saya sendiri, Clean Noel, ini banyak teman saya, ada 4 orang. Clean Noel Samidin, tanggal yang sama, Nur Aini Marumpu, Refli Londa, dan Andi Ulan. Ada 16 orang dalam minggu ini, puji Tuhan. Jadi saudara tinggal keliling ucapan selamat ulang tahun. Puji Tuhan, yang hadir silakan berdiri yang saya sebutkan namanya. Ya, baik, kita doakan ya. Bapa di sorga, kami datang bersyukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik dan memberkati mereka, dan dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus, batak hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dan berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Sebagaimana ini disampaikan tadi bahwa pada dalam ibadah kita mulai ada beberapa minggu yang lalu telah dibagikan amplop partisipasi untuk Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kini kita bisa ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saja kita semua bangkit berdiri.
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin saudara. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita serukan, Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Peliharaku seumur hidupku. Kita rindu jemaat saja menaikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kalau pada pagi ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan
untuk berbakti kepadamu, memuji, membesarkan namamu, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau yang punya kehidupan kami. Engkau yang punya kehidupan segala-galanya Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkau lah sandaran kami. Hanya Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau senantiasa memberkati kami. Baik apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan, Engkau pasti memberkati kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi ini. Tuhan memberkati urapan Tuhan senantiasa tercurah atas hamba-Mu pada pagi ini. Sehingga apapun disampaikan pada pagi ini Tuhan, kiranya senantiasa memberikan kekuatan, pemahaman dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan, untuk berbuat senantiasa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Segala bentuk kuasa gelapan roh jahat apapun bentuknya yang mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami ikat tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk. Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, saya bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kemurahan kasih karunia Tuhan yang boleh izinkan saya kembali ke Palu ya. Puji Tuhan, juga pertama kali ke Bondoyong dan kemarin melayani Natal di sana. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan ini, puji Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dengan temanya adalah gereja adalah bangunan rohani. Dan gereja itu adalah kita. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Puji Tuhan, kita adalah gereja Tuhan, saudara. Sebuah bangunan rohani. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Gembala, rasul, kemudian nabi, penginjil, kemudian gembala dan guru. Ini adalah tangan gereja. 5 jawatan ini memperlengkapi tubuh Kristus. 5 jawatan ini memberi makan tubuh Kristus. 5 jawatan ini merawat tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi setiap kita dipercayakan sebuah pelayanan. Entah apa itu bentuknya. Ya, untuk membangun tubuh Kristus. Tidak ada orang percaya yang menganggur. Tidak ada orang percaya yang tidak berfungsi. Tidak ada orang percaya yang tidak berguna di dalam proses pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak. Kita semua menjadi orang-orang dewasa di dalam Kristus yang bisa membedakan, memilah dan memilih untuk melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan atau rumah rohani ini dibangunkan, Bapak Ibu? Yang pertama, rumah rohani ini dibangunkan di atas dasar daripada pengampunan dosa. Ya. Roma 6 ayat 10 sampai 11.
Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi sama seperti Yesus yang telah mati untuk dosa satu kali saja dan untuk selama-lamanya. Diharapkan kita semua ini yang sudah percaya Yesus, dibaptiskan bersama-sama dengan Yesus, mengalami kematian dan kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita pandang, lihat diri kita bahwa kita telah mati terhadap dosa. Ya, tapi memang kehidupan itu sebuah proses. Perjalanan panjang sepanjang usia kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Jadi kalau ada antara saudara yang masih terus jatuh bangun di dalam kelemahan, jatuh bangun terus di dalam dosa, kita akan melihat mengapa itu terjadi. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi kita melihat di dalam keselamatan itu sendiri, di dalam Markus pasal 16 ayat 16, ya, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Bukan sekedar yang dibaptis diselamatkan, tetapi dasar dari baptisan itu sendiri adalah kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus. Ya. Nah, jadi baptisan air itu adalah tanggapan kita, respon kita terhadap keselamatan itu. Tapi kelahiran baru itu adalah respon dari Allah untuk iman kita. Jadi saat kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan dilahirkan baru. Firman Tuhan mengatakan dilahirkan dari tempat yang maha tinggi. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi tubuh kita ini mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan kekuatan tubuhnya seumur hidup. Semakin usia tua kita, maka tubuh ini akan semakin rapuh. Penglihatan menjadi kabur, ya, gigi pun berkurang, nah, rambut pun memutih, ya, karena kebanyakan mikir negara, kata Pak Jokowi, ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu pertahankan tubuh ini. Tetapi yang perlu kita bangun, yang perlu kita dewasakan adalah manusia roh di dalam kita. Ini yang dilahirkan dari tempat yang maha tinggi. Ini yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi baptisan itu adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan. Tapi kelahiran baru adalah respon dari Tuhan. Oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dan fungsi Roh Kudus dikatakan akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sesudah kita dilahirkan baru, maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus membangun kehidupan kita, membangun rumah rohani ini. Dibangun dengan apa? Mari kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saat ini ada banyak sekali pengajaran, angin-angin pengajaran. Saya menasihatkan kepada jemaat Tuhan di sana, tidak usah nonton khotbah di YouTube sebelum khatam Alkitab. Nah, kenapa? Karena begitu banyak pengajaran yang tidak berlandaskan kepada iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Saya waktu ke Surabaya, di daerah Surabaya Barat itu, seorang teman menunjukkan kepada saya sebuah bangunan yang sangat megah. Dan dengan mobil-mobil bus terbaru. Lalu dibilang, itu loh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gereja itu sudah ada di Surabaya Barat itu.
Tidak ada nama plang gerejanya itu. Ya, orang-orang kaya di Surabaya masuk di situ, saudara. Kalau saudara lihat di YouTube itu, lagu-lagu pujian mereka luar biasa. Ya, tidak cukup juga dengan itu, ada gereja yang Maha Esa sekarang itu. Gereja yang bukan mengenal Tritunggal, tapi Empat Tunggal. Ada Ibu Tuhan, dan itu ada di Korea saat ini. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan kita mengatakan kita harus dibangun di atas dasar para rasul. Di atas dasar pengajaran daripada firman Tuhan. Di atas dasar pengajaran para hamba-hamba Tuhan. Tapi setiap pengajaran harus berpusat kepada karya kematian Yesus di atas kayu salib. Setiap pengajaran harus mengajar, harus membawa kita untuk menuju kepada kedewasaan. Untuk kita mengenal Yesus. Mencapai tujuan visi Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan apa? Di dalam karakter. Bukan gaya hidup, bukan kebiasaan. Ada orang bilang mau menjadi serupa dengan Yesus, tidak usah potong rambut katanya. Karena Yesus tidak potong rambut. Ya. Ada orang katakan, serupa dengan Yesus, berarti tidak boleh menikah. Karena Yesus tidak menikah. Bukan seperti itu. Tapi keserupaan di dalam karakter yang kita kenal dengan 9 buah roh. Jadi semakin usia bertambah, semakin dewasa kita, maka karakter kita ini akan diubahkan dari hari ke hari. Saya dulu orang yang sangat emosional, pendendam, dan pemarah. Ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus proses kehidupan saya. Nah, kemarin saya merayakan hari pernikahan ke-33 tahun. Tapi 10 tahun menikah, awal istri saya tidak bahagia. Anak-anak saya pun tidak bahagia. Anak saya menyimpan kebencian kepada saya selama 15 tahun. Suatu kali dia membanting pintu di depan saya lalu berkata, saya mau papa mati hari ini. Dan hari itu saya benar-benar mati, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan. Tuhan terus berbicara kepada saya, Tuhan mengasihi saya, sehingga saya boleh mengubahkan karakter. Dan itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Tapi diperlukan respon, diperlukan ketaatan kepada kita untuk berani mengerjakan kehendak Tuhan. Sudah. Nah, jadi bagaimana kalau rumah ini dibangun tanpa dasar yang kokoh? Ya, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 49. Injil Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sudah. Jadi Yesus berkata, kalau siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Alkitab kita mengatakan berbahagialah mereka yang mendengar. Tapi tidak cukup hanya mendengar. Harus lebih jauh merenungkan. Tidak cukup juga, tapi yang paling komplit adalah melakukan. Jadi kenapa banyak orang dengar baca firman Tuhan tapi tidak ada kebahagiaan, rajin ibadah, tidak ada ibadah, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, tidak menikmati damai sejahtera sukacita Tuhan? Karena tidak mau mengerjakan firman Tuhan. Tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan. Terus menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan, menyimpan luka-luka hati. Nah, ada orang sakit minta disembuhkan tapi tidak mau melepaskan kebencian. Ya sulit kesembuhan terjadi. Tidak mau melepaskan kekecewaan, sulit mujizat terjadi. Mujizat terjadi hanya ketika kita berani untuk mentaati kehendak Tuhan. Saya dulu divonis dokter mati itu 2 kali. 1 kali saya kena sirosis, dokter vonis usia saya tinggal 2 bulan. Kedua kali saya kena Stephen Johnson syndrome, dokter memvonis usia saya tinggal 3 hari. Tapi selalu di dalamnya selalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau sudah selesai dengan saya, biar saya pulang. Tapi kedua hal ini saya berada jauh dari rumah, pelayanan di tempat yang lain. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, tapi berikan saya kekuatan untuk kembali ke rumah dan mati di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau Tuhan belum selesai dengan saya, Tuhan koreksi saya.
apa yang salah dan saya akan perbaiki hal itu. Dan kemurahan Tuhan, Tuhan menunjukkannya. Saya memperbaikinya, saya menyelesaikannya, saya berdamai dengan orang-orang di mana saya harus berdamai. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Ya. Tahun 2001 kemarin kena Delta. 22 hari dirawat di rumah sakit setelah pelayanan dari Papua. Jadi habis pulang dari Papua, enggak pulang langsung masuk rumah sakit selama 22 hari. Saturasinya turun sampai 66. Ya, kemurahan Tuhan masih boleh ada. Lalu berapa bulan lalu dapat Omikron. Jadi komplit, kalau dapat satu lagi wah sempurna. Puji Tuhan. Ya. Nah, itu kemurahan Tuhan. Tapi saudara, kalau kita tidak mau membangun di atas dasar yang benar, kita tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang kita bangun ini pasti akan sia-sia. Maka orang hanya datang sekedar beribadah, menjadi jemaat, menjadi pelayan Tuhan, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Kalau kita bicara berkat tentu bukan kekayaan. Orang tidak harus mengenal Yesus untuk menjadi kaya. Banyak orang kaya tidak mengenal Yesus. Tapi yang terpenting adalah kita bisa menikmati setiap berkat, setiap kekayaan. Dan kita harus mempergunakan kekayaan itu bukan hanya untuk menikmati hidup, tapi untuk mencari sahabat-sahabat abadi. Jadi Bapak Gembala tadi sudah katakan, untuk pelayanan misi. Saudara nggak bisa pergi untuk melayani, memberitakan Injil di daerah-daerah. Tapi saudara bisa mengirim doa saudara. Saudara bisa mengirim uang saudara. Karena firman Tuhan katakan, upah orang yang berperang di garis depan, itu upahnya sama dengan orang yang menjaga perbekalan, yang mempersiapkan perbekalan di garis belakang. Puji Tuhan. Ya. Kalau saya dari Kalimantan Timur, kami pelayanan misi di sana itu ya tidak terlalu banyak gunung di sana. Tapi kami naik pesawat kecil yang hanya 3 orang, dan pesawat itu terbangnya di ketapel. Karena ada pengaitnya. Jadi jarak landasan pendek hanya 400-600 meter saja, sana gunung, tebing, di belakang hutan. Jadi kalau mau terbang, itu kita di starter dulu begitu, dipanasi dulu mesinnya 5-10 menit, jadi bergetar semua pipi badan ini. Nanti kita diketepil, push. Nah, turun seperti itu juga, begitu turun, langsung nyangkut. Situ baru itu pesawat terlempar lagi ke belakang begini. Ya, itu di sana. Atau naik perahu lewat jeram-jeram, saudara. Itu di tiap tikungan-tikungan sungai yang berbatu itu, riam-riam itu ada bendera-bendera putih. Itu tandanya ada perahu-perahu yang terbalik ke situ. Ada korban di situ. Nah, jadi medannya berbeda. Di sana kami ada pos BI hanya 3 jam perjalanan dari tempat saya. 1 jam naik perahu, 1 jam naik motor, 1 jam jalan kaki, 1 jam naik perahu. Kalau musim hujan naik perahunya nambah 1,5 jam, jalan kakinya cuma setengah jam. Nah kalau pagi saya berangkat itu, hiburannya saudara adalah setengah perjalanan itu kita akan bertemu buaya. Kalau pagi buaya itu di pinggir sungai semua berjemur, sedang apa? Manikur pedikur. Ya, itu burung-burung jalak itu datang untuk makan, membersihkan gigi mereka itu. Ya. Itu kalau pagi itu. Dan setiap naik perahu itu baik musim hujan ataupun musim kemarau, saya harus tetap turun dari perahu. Kalau musim hujan tuh menyingkirkan ranting-ranting yang hanyut. Kalau musim kemarau turun karena dangkal sungainya. Jadi angkat rame-rame perahunya, pindah ke tempat yang lain. Nah ini saudara. Ya. Nah saya mendapatkan sebuah kebenaran rohani pada waktu saya pelayanan di sana. Satu kali desa itu dilanda kekeringan yang sangat luar biasa. Jadi kami mengupayakan bantuan beras dan memikul beras itu ke sana. Nah sudah pikul beras capek-capek sampai di rumah kepala adat, itu kan rumah panggung saudara ya. Jadi saya itu minta maaf ingin buang air kecil. Jadi saya berdiri lalu dia tanya mau kemana Pak? Saya mau buang air kecil, mau turun ke hutan dulu. Tapi dia katakan tidak usah Pak, ke belakang aja langsung ke dapur. Jadi saya ke dapur saudara, ya.
Jadi begitu ke dapur saudara, saya melihat satu keranjang itu dari daun nipah itu besar sekali. Apa yang saya lihat di sana? Padi, saudara. Padi penuh sekali. Jadi waktu saya melihat itu saya langsung marah, saudara. Lah ini orang masih banyak padinya gini kok bilang nggak punya beras. Nah, jadi waktu saya kembali keluar itu kepala adat itu melihat saya belum ngomong apa-apa, tapi kelihatannya tercermin di wajah saya itu. Jadi dia langsung marahin saya. Dia bilang, Bapak pikirkan apa waktu lihat padi itu? Ya, Bapak tahu itu adalah benih. Dan kami tidak pernah makan benih. Apapun yang terjadi, andai kata kami mati kelaparan, kami tidak akan makan benih itu. Karena tanpa benih itu tidak akan ada padi di musim depan. Dan itu sebuah kebenaran rohani yang saya dapatkan di situ. Apapun yang terjadi jangan makan benihnya. Karena itu yang mempersiapkan tuaian di masa depan. Ya. Jadi kalau kita tidak berani mengerjakan kehendak Allah, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar mengajar, hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, tapi tidak mau mengerjakannya, maka kita akan hidup dengan jalan di tempat saja. Pelayanan kita hanya sekedar menjadi rutinitas, tidak mendatangkan kepuasan dalam hati kita, tidak mendatangkan sukacita. Nah inilah yang menyebabkan banyak orang hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Tidak pernah lepas dari pergumulan. Hanya putar-putar jalan di tempat saja. Jadi mari kita benar-benar mau dan berani membangun rumah rohani di atas dasar pengajaran firman Tuhan yang benar. Ya. Bagaimana bangunan yang benar itu, Bapak Ibu? Ya. Kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Kita kenal istilah perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada perbedaan besar antara cara hidup menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru kehidupan masyarakat itu diatur oleh hukum. Kita kenal sebagai hukum Taurat. Ya. Jadi penilaian daripada kebenaran, penilaian dari kebaikan seseorang itu dapat dilihat dari ketaatannya kepada hukum Taurat. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik atau melakukan hal yang benar karena ketakutan hukuman, ya, atau supaya kita orang bilang mendapatkan pahala, sebenarnya kita bukan orang yang benar. Ya. Nah, jadi seringkali di gereja, itu di gereja-gereja ya Pantekosta lama begitu ya, orang selalu bilang, ayo rajin ibadah supaya diberkati. Ayo kembalikan perpuluhan supaya diberkati. Memberi persembahan supaya diberkati. Sudah gitu ditambah lagi dengan kalimat yang menyenangkan. Diberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda. Berapa kali ganda? 100 kali ganda. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Tapi sebenarnya tanpa sadar ketika kita mengerjakan hal seperti ini, kita beribadah hanya untuk mendapatkan berkat-berkat, maka sebenarnya kita hidup di bawah hukum Taurat. Saudara. Ya. Di bawah hukum Taurat. Nah, jadi agama itu, maka hukum ini hanya akan sekedar menghasilkan orang yang dalam tanda kutip ya, orang baik. Tapi hanya sekedar kebaikan di luar saja yang tampak oleh mata. Di dalam hati, di dalam batin ini tidak ada perubahan kehidupan. Maka tetap dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah. Tetapi di dalam era perjanjian baru, kita dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Karena di dalam era perjanjian baru, perbuatan baik itu adalah wujud bukti dari iman kita.
wujud bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Saudara. Kalau orang hanya sekedar memberi untuk mengejar berkat-berkat Tuhan, maka ketika dia merasa bahwa saya sudah melakukannya, tetapi kenapa saya tidak diberkati? Saya sudah banyak mengerjakan kehendak Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Dan banyak orang menjadi kecewa, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kemudian meninggalkan Tuhan karena kecewa. Saudara, ya. Jadi kalau kita hanya sekedar ya, diajar untuk melakukannya agar diberkati, itu saya ingat kalau jalan di Surabaya itu, dulu di daerah di Ponegoro itu kalau pagi-pagi itu ada orang-orang yang melatih anjing, ya ada sekolah anjing di sana itu. Tapi lebih murah kan itu sekolah di jalanan tuh pelatih anjing. Jadi mereka melatih anjing itu dengan memberikan wortel dan tongkat, ya roti dan tongkat gitu. Jadi kalau dia lakukan mereka memberikan kue itu. Tapi kalau tidak mereka menahan kue itu dan memukul dia. Ya. Jadi anjing-anjing ini terbiasa dengan pola seperti ini. Pada akhirnya mereka taat, ya patuh kepada pelatih itu. Ya. Nah, tapi saudara hal seperti ini tidak membuat anjing itu memiliki kesetiaan terhadap pemilik. Dia hanya setia ketika diberi makan. Kalau sampai kelaparan bisa pemiliknya diterkam. Ya. Nah, jadi ketika kita hidup di dalam era perjanjian baru ini, kita mengerjakan kebenaran, kita mengerjakan kehendak Tuhan bukan untuk mengejar berkat-berkat. Ya. Tetapi kita digerakkan oleh satu hukum yang baru di dalam diri kita. Yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu hukum kasih. Ya. Ini yang seharusnya menggairahkan kita, menggerakkan hati kita ketika kita melayani Tuhan. Ya. Maka ketika kita melayani di dalam kasih, ya. Ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita dalam sukaran, ketika kita di dalam tekanan, kita tidak akan pernah undur dari Tuhan. Kita tahu bahwa itu sebuah proses, sebuah ujian. Ya. Saya ingat waktu COVID melanda Indonesia, itu pendapatan di gereja pun berkurang besar. Lalu saya itu mau ngomong sama istri saya, ya saya mau bilang, saya itu kita bisa mengurangi beberapa pengeluaran untuk dihemat begitu. Saya belum ngomong, tahu-tahu istri saya sudah datang baru bicara dia. Aduh kasihan itu teman-teman hamba Tuhan itu. Banyak yang kesulitan katanya. Kita bantu yuk katanya gitu. Saya jadi tidak jadi ngomong saudara. Kalau kita juga tidak ada uang gitu ya. Saya bilang ayo. Nah, didaftar aja. Jadi kami mendaftar dapat 22 hamba Tuhan. Bukan hanya teman-teman di GPPS, tapi juga teman-teman dari organisasi lain. Lalu dia bilang lagi, itu tetangga itu loh, kasihan juga. Kita bantu ya? Oh ya, saya bilang. Bantu lewat Pak RT aja. Ya, maka kami ke Pak RT lalu tanya, berapa orang yang perlu dibantu? Ya, katanya ada sekitar 20-an juga, jadi 40-an orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengatakan ya terhadap Tuhan, maka hal yang luar biasa terjadi. Berkat itu tidak berhenti. Bukan dari jemaat, tapi dari burung-burung gagak yang Tuhan kirim untuk memberikan roti. Jadi selama kurang lebih 6 bulan itu bantuan itu kita salurkan itu. Ya, lumayan ya, hampir 300-400 juta itu keluar. Nah luar biasa saudara. Padahal saya berpikir pertama dari mana uangnya. Nah, tapi ketika Tuhan memberikan itu, kami merespon dengan benar. Dan berkat-berkat itu datang. Saudara, puji Tuhan. Jadi tadi yang pertama dibangun di atas dasar pengampunan dosa. Yang kedua itu dibangun di atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Iman itu dasar dari pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya. Firman Tuhan katakan sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa iman. Artinya secara umum semua orang di dunia ini apapun kepercayaannya, agamanya, semua orang harus hidup dengan iman. Saudara. Satu contoh, saudara tadi datang ibadah di sini langsung mendiami kursi itu, duduk di atas kursi. Padahal minta maaf ini Bapak ini besar sekali nih bodinya ini. Tadi enggak periksa dulu kursinya kuat enggak itu. Jangan didudukin langsung roboh kursinya. Maaf ya. Tidak kan? Duduk saja. Nah, sebenarnya kan saudara mengerjakan dengan iman waktu duduk itu. Waktu saya berangkat ke Tinggi Hulu sana, Ibu Gembala Felix, Ibu Tirsa katakan, Pak Bobi hati-hati ya di perjalanan. Saya bilang saya enggak perlu hati-hati Bu, saya cuma duduk aja nyampe kok. Ya, kan naik motor ada yang nyupir saya duduk aja, pasti nyampe saya bilang. Nah tapi saudara ternyata di jalan gearnya diganti dari yang besar ganti gear kecil. Kenapa gear kecil? Nanti tidak bisa naik kalau gear besar katanya. Jadi mereka bongkar, ganti 2 kali sepanjang perjalanan itu. Ya, hujan deras, licin jalanan tanah setapak. Bukan hanya ganti gear, tapi di perjalanan di peristirahatan kedua itu dikasih lagi rantai ban belakangnya itu. Ya, kasih rantai. Jadi kami sampai dengan selamat di tempat ya. Selama 3 hari di sana hujan terus tiap hari. Pulang pun hujan juga. Pulang tengah-tengah malam hujan. Nah, tapi kemurahan Tuhan semua baik di dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan iman. Sudah. Ya, kita tidak pernah periksa-periksa makan. Ya, sekarang kalau makan ribet harus lihat GI-nya, glycemic index. Ternyata glycemic index kentang itu jauh lebih tinggi daripada nasi begitu. Jadi jangan makan kentang untuk menggantikan nasi. Nah, tapi kan kita tidak pernah periksa-periksa begitu kalau makan apa aja makan saja. Padahal kita makan dengan iman, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, dasar daripada bangunan rohani ini, itu saudara, itu meliputi 2 hal sebenarnya. Ya, kita baca lagi di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ya, jadi yang pertama itu dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia itu meliputi ajaran pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Ya. Yang kedua, itu tadi dasar dari iman. Ya. Nah, Yakobus 2 ayat 14, ya, Yakobus pasal 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi, iman itu dan pengajaran itu adalah dasar. Tapi kita membangun rumah tidak perlu hanya fondasi. Kita perlu bahan-bahan untuk membangun di atasnya. Ya. Waktu saya pertama kali pelayanan di pedalaman Kalimantan, saya membangun sebuah rumah, saudara, dari kayu. Jadi saya kayu-kayu bulat itu saya tancapkan di tanah keliling begitu. Baru saya saya bawa karpet, lalu terpal itu saya ikat di kayu itu. Lalu di atasnya saya tutup terpal itu baru saya ikat begitu, saudara. Ya jadi kemah lah begitu. Tapi di tengah hari pertama enggak masalah. Hari kedua, ketiga hari, tengah-tengah malam hujan deras disertai angin. Lalu tiba-tiba rumah saya terangkat, saudara. Itu terpal itu langsung menggembung di atasnya. Dan dengan kayu-kayunya terangkat terbang. Jadi bunyi ketak-ketak, semua orang keluar lihat saya basah kuyup.
Besoknya itu orang Dayak di sana membantu saya membangun rumah kembali, saudara. Tetap dengan kayu-kayu bulat, tapi dia punya terpal buat itu buat dinding, lalu di atasnya dibuat pakai alang-alang dijepit gitu dengan bambu. Ah, itu baru awet, kena hujan pun tidak masalah, saudara. Jadi bahan bangunan yang di atasnya ini itu penting, saudara. Ya, sangat penting, bukan hanya fondasi yang penting. Ya. Nah, jadi di dalam ayat kebenaran firman Tuhan dikatakan orang membangun dengan apa? Dengan kayu, rumput kering dan jerami, ya, atau dengan permata, belian, emas dan perak. Nah, jadi ini perlu kita lihat. Ya, saya tidak usah bacakan ayatnya itu. Nah, jadi apa bahan bangunan yang terdiri dari rumput kering, kayu dan jerami itu? Sudah. Ya, itu yang pertama adalah pelayanan. Atau perbuatan baik itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, saya kan tadi melayani untuk mengejar berkat-berkat. Ya. Pelayanan yang kedua, pelayanan yang mendatangkan pujian dan rasa hormat. Jadi melayani untuk mengejar pujian, untuk mengejar rasa hormat. Ya, ketika orang tidak menghormati, ketika orang tidak berterima kasih, kita menjadi kecewa, saudara. Ya, kita menjadi patah semangat. Nah, yang ketiga, melayani berdasarkan berkat yang akan diterima. Nah, jadi mari kita melayani berdasarkan apa? Ya, kita belajar bangun di atas batu permata, ya, emas dan perak. Ya, nah, batu permata berbicara apa? Tentang kasih, saudara. Ya, tentang kasih. Nah, karena kasih itu bersedia mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dikasihi. Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Manusia memandang itu sebagai korban. Tapi Allah tidak katakan, di firman Tuhan tidak katakan bahwa Allah itu telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak. Tapi dikatakan Allah mengaruniakan, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi sudut kata korban itu berasal dari penerima. Tapi si pemberi itu ada dasar kasih. Jadi ketika kita melayani dengan kasih, ketika saya ini kelahiran Surabaya, sekolah di Surabaya, besar Surabaya. Waktu masuk sekolah Alkitab, saya tidak pernah ke pedalaman Kalimantan kalau desa-desanya sudah. Tapi saya tidak praktek di kota-kota, saya langsung masuk ke pedalaman. Melayani di pedalaman, tidak tahu bahasa. Ya. Nah, jadi teman-teman yang di kota bilang, wih, Bobi itu berkorban untuk pelayanan. Tapi saya tidak merasa saya berkorban. Saya mengerjakannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengerjakannya karena kasih yang Tuhan tanamkan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara. Ya. Jadi sampai sekarang, dulu saya waktu masih mudaan itu senang menginjil. Setelah menginjil keliling-keliling kembali ke tempat semula, jiwa yang dimenangkan sudah balik lagi kepada kebiasaan lama. Akhirnya mulai menetap, gereja selesai, telepon ke Surabaya, minta dikirim hamba Tuhan datang, saya pergi pindah merintis yang lain. Itu 4 kali sebelum menikah. Lalu pada waktu menikah, sempat 1 kali saya tinggalkan. Kedua kali istri saya enggak mau. Istri saya bilang, kamu itu loh, saya itu enggak enak sama orang tua saya. Waktu lalu kita pergi tinggalkan ini. Saya kembalikan ke rumah orang tuanya marah-marah, apa suamimu itu? Tidak punya pendirian itu. Ya. Terus sekarang dulu kita keluar, anak cuma 1, sekarang 2. Ini anakmu itu loh, perlu susu, perlu makan, perlu apa. Kalau nanti kita keluar lalu kayak dulu. Nah, saya tiap keluar itu tidak pernah mengajar atau meninggalkan pesan pada gembala dan jemaat itu. Nanti kalau saya merintis lagi kalian dukung ya? Enggak. Jadi keluar kosong, keluar dengan baju saja, semua yang sudah dibeli ditinggalkan. Jadi betul-betul mulai dari nol lagi. Jadi istri saya bilang begitu, wah saya stres, langsung stres. Ya. Tapi kemudian Tuhan mengajar saya, bahwa saat saya tidak bisa pergi sendiri, maka saya bisa mengutus orang untuk pergi. Ya. Bisa membantu orang membidani kelahiran gereja-gereja yang baru, ya, dengan orang lain yang menangani.
Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau nggak bisa pergi sendiri untuk merintis pelayanan itu. Tapi mari dukunglah gembala, Bapak Ibu, dukunglah pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan misi ini. Si Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengerjakannya oleh karena kasih, kita tidak menuntut apa-apa di Tuhan. Kita tidak menuntut pahala, kita tidak menuntut rasa hormat, kita tidak menuntut pujian. Tapi percayalah, upah setiap kita terpelihara di dalam tangan Tuhan. Ya. Di dalam kasih, di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan cukupkan. Tuhan berikan kita kesehatan. Apa yang lebih berharga daripada kesehatan? Tidak ada menurut saya. Ya, kesehatan, keluarga. Seperti saya katakan, saya 10 tahun awal tidak mencintai istri saya. Dan saya dulu selalu pikir, saya selalu bilang sama istri anak saya, dalam arti tidak mencintai, saya bilang, istri anak saya kalau mereka punya kebutuhan, nanti dulu, pekerjaan Tuhan dulu nomor 1. Jadi anak istri saya tidak bahagia. Tapi satu kali Tuhan menegur saya, kamu selama ini tidak pernah melayani aku. Lalu siapa yang saya layani? Saya bilang, kamu melayani egomu. Saat kita mengerjakan pelayanan kita dengan mengejar pujian, rasa hormat, rasa terima kasih, sebenarnya kita tidak melayani Tuhan. Kita melayani diri kita sendiri. Kita takut dinilai buruk oleh orang. Kalau sekarang saya tidak takut dengan penilaian orang. Saya tidak melakukan untuk siapapun, saya melakukannya untuk Tuhan dan juga untuk diri saya sendiri. Saudara, ya, dulu saya selalu menuntut, memaksa istri saya untuk ikuti panggilan saya. Tuhan menyadarkan saya, panggilanmu itu bukan panggilan istrimu. Kamu yang dipanggil jadi hamba Tuhan, bukan istrimu, bukan anakmu, tapi kamu. Nah, jadi saya tidak lagi memaksakan anak-anak saya harus menjadi hamba Tuhan. Mereka punya panggilannya sendiri, saudara. Jadi waktu itu selalu saya menuntut pada istri saya. Oh, istri saya enggak bahagia. Tapi satu ketika Tuhan menyadarkan saya kasih istri saya duduk di kursi, baru saya berlutut di depannya, saya mohon pengampunannya. Lalu saya katakan, mulai hari ini jangan senangkan saya lagi, tapi senangkan hati Tuhan dan senangkan dirimu. Dulu istri saya enggak bisa masak. Ya. Kalau saya suruh belajar masak, dia marah. Dia bilang selalu, dia marah, dia bilang, makan sama mamimu katanya, karena mami saya punya rumah makan. Ya. Tapi sejak saya bilang, sudah enggak usah masak, kamu enggak usah perlu belajar masak, kita beli saja, kalau enggak mau masak, beli saja. Ketika saya berubah, nah inilah firman Tuhan saudara. Mari jangan tuntut orang berubah, tapi berikan keteladanan dalam hidupmu. Maka perubahanmu akan mempengaruhi orang lain. Dan itu yang terjadi. Istri saya sekarang terlalu pintar masak, sampai dipanggil orang enggak pulang-pulang. Haleluya. Ya. Nah, oke. Jadi, ya, hal yang kedua, ya, kita bangunan itu dikatakan emas. Dan emas itu adalah iman, saudara. Ya. Nah, iman. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 4 sampai 16, Anda sudah baca ya. Nah, katakan oleh firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita bilang, ayo pakai pakaian panas, tapi kita tidak memberikan jaket untuk dia. Tidak ada gunanya, kita hanya sekedar bicara saja. Ya. Tapi kita melakukan apa yang kita percaya itu. Ketika kita katakan kita percaya kepada Yesus, maka kita harus meneladani kehidupan Yesus. Meneladani pelayanan Yesus. Ya. Nah, jadi itu adalah emas, saudara. Ya. Dan pengharapan itu adalah perak. Ya. Nah, kita baca di dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita. Iman di dalam Yesus bahwa kita itu mempercayai Tuhan bukan supaya hanya diberkati di dunia ini. Tapi ketika akhir kehidupan kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Ya. Itulah pengharapan saya. Hal yang paling saya rindukan di dalam hidup saya itu hanya sebuah kalimat. Kalimat yang akan Tuhan ucapkan untuk saya. Berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk turut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak menuntut. Ya.
apa yang kita hasilkan. Tapi yang Tuhan mau kita menikmati proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Maka di dalam setiap proses itu apakah kita akan mengerjakannya dengan kata baik. Arti kata baik itu bahwa kita bersungguh-sungguh dengan pelayanan kita. Kita bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita bersungguh-sungguh dengan keluarga kita. Dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bersungguh-sungguh. Melakukannya oleh karena kita mengasihi Tuhan. Melakukannya oleh karena kita beriman kepada Yesus. Melakukannya karena kita memiliki pengharapan bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan biarkan perbuatan baik kita itu kemudian kita rubah dengan penilaian orang. Maka kita berharap pada penilaian orang, kita akan kecewa. Kita akan mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan selama kita membanding-bandingkan diri kita akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita menikmati setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka setiap berkat itu apapun bentuknya, kita akan bisa mensyukurinya. Kita akan bersyukur untuk keluarga, orang tua, anak, saudara, suami, istri yang Tuhan tempatkan dalam kita. Selama kita terus mengerjakannya di dalam kasih. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita masing-masing mengintrospeksi diri kita sendiri. Tidak usah mengintrospeksi orang lain, saudara. Tapi diri kita sendiri, sudahkah kita membangun rumah rohani ini? Kita mempercayai karya kematian Yesus di atas kayu salib untuk kita. Dengan iman kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kita. Yesus katakan kepada kita, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Jadi itu bukti valid apakah kita mengasihi Tuhan. Hanya ketika kita berani mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita baca ayat terakhir. Ini di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa
tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Haleluya. Haleluya, kami sungguh sangat bersyukur. Engkau baik dalam kehidupan kami, Bapa. Kami berterima kasih, Engkau begitu pemurah. Kami menikmati setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyerahkan hari-hari kami di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Pelengkapi setiap kami dengan pelengkapan senjata Allah. Yaitu ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut berkerelaan beritakan Injil damai sejahtera Allah. Perisai iman untuk mematahkan panah api dari si jahat. Dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus. Amen. Sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang hadir untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, hamba Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Martino. Keluarga, seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami semua ada di dalam pelindungan kuasa kasih Tuhan. Amen. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami percaya kehidupan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kasih yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami. Dan pekerjaan Roh Kudus-Mu akan memimpin kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kami. Sehingga kami
dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.